Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Suganda dengan NIM C105122170. Pada hari ini saya akan membahas tentang biodiversitas atau yang lebih dikenal lagi yaitu keanekaragaman hayati. Adapun pendahuluan untuk pembahasan kita pada hari ini yaitu biodiversitas atau keanekaragaman hayati mencakup keanekaragaman kehidupan di bumi, termasuk kekayaan spesies dan keanekaragaman ekosistem. Hari ini kita akan mengeksplorasi pentingnya keanekaragaman hayati, komponen-komponennya, dan cara melindunginya. Apa itu biodiversitas? Biodiversitas mengacu pada keanekaragaman organisme hidup di berbagai ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut dengan biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan kenyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di satu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi, yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman semua spesies, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 komponen utama, yaitu yang pertama, keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal, bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat yang lebih tinggi. Misalnya di tingkat genus, banyaknya variasi dan beraneka ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom itu sendiri. Keanekaragaman genetik mengacu pada variasi gen dalam suatu spesies. Hal ini memungkinkan populasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan berkontribusi terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup spesies secara keseluruhan. Gen tentunya dimiliki oleh setiap makhluk hidup yang mengandung perangkat yang sama tetapi berbeda susunan. Karena susunan gen yang berbeda sehingga makhluk hidup yang ada di bumi ini memiliki sifat fisiologi atau anatomi atau morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup akan terjadi rekombinasi gen dan terbentuk gen yang baru. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen menjadi semakin tinggi dan semakin banyak jenis gen yang terdapat dalam satu spesies. Adapun contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kita temui di bumi ini salah satunya yaitu jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk jengger pada ayam, antara lain jengger mawar, jengger erkis, jengger walnut, dan jengger tunggal. Semua jenis jengger tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam. Meskipun spesies sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk jenggernya berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat yang berbeda, antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Contoh lainnya yaitu cangkang pada keong atau kerang. Cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam.
Hal ini juga menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat gen. Motif dan bentuk cangkang kerang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotip. Fenotip merupakan suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, lebih dengan susunan yang berbeda-beda tergantung pada induknya. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, adapun pembahasan kita yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kita membedakan antara tanaman kelapa aren lontar dan pinang? Atau dapatkah kita membedakan jenis kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Dan selain itu, dapatkah kita membedakan antara hewan, kucing, harimau, singa, dan cheetah? Jika kita dapat membedakannya, setidaknya kita telah mengetahui apa itu keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies, pada tumbuhan dan hewan kita dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Contoh, kita tentu dapat dengan mudah membedakan anggota keluarga kacang-kacangan antara lain kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang merah. Hal ini disebabkan antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Demikian pula halnya dengan tanaman kelapa aren lontar dan pinang. Meskipun termasuk dalam famili yang sama yaitu famili Apiaceae, mereka memiliki perbedaan ciri-ciri dan sifat, misalnya tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, serta tempat tumbuhnya. Contoh lain adalah hewan dari anggota famili Felidae atau kucing-kucingan. Keluarga kucing yaitu termasuk kucing, harimau, singa, dan cheetah. Di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam hal perbedaan warna, penutup tubuh, ukuran tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidupnya. Maka dapat disimpulkan pada keanekaragaman tingkat spesies, hewan atau tumbuhan memiliki famili atau genus yang sama namun memiliki spesies yang berbeda-beda. Keanekaragaman tingkat spesies yang lain yaitu jumlah spesies yang berbeda di suatu wilayah tertentu, yang merupakan indikator utama keanekaragaman hayati dan penting bagi fungsi, produktivitas, dan ketahanan ekosistem. Oke, yang terakhir adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda pula. Maka keanekaragaman ekosistem mengacu pada keanekaragaman ekosistem dalam suatu lokasi geografis. Ekosistem yang berbeda seperti hutan, lahan basah, dan padang rumput yang menyediakan habitat unik untuk mendukung beragam spesies. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitarnya makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air, tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Adapun komponen kimia lingkungan misalnya kesamaan kandungan mineral dan salinitas komponen fisik, dan komponen kimia lingkungan disebut sebagai komponen abiotik, sedangkan makhluk hidup tinggal di suatu lingkungan disebut komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik akan membentuk suatu ekosistem, komponen ekosistem yang beraneka ragam, dan interaksi antara komponen tersebut sehingga membentuk keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem dapat diamati pada tingkatan organisasi kehidupan yang lebih besar, misalnya bioma.
yang merupakan komunitas ekologi yang utama atau formasi makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan yang menghuni wilayah yang luas. Bioma biasanya diidentifikasi atas dasar vegetasinya yang khas. Misalnya tundra, hutan hujan tropis, hutan gugur. Bioma seringkali disebut dan sebagai ekosistem dalam skala besar. Keanekaragaman ekosistem di Indonesia disebabkan oleh adanya variasi iklim, kondisi geologis, serta faktor fisik dan kimia tanah. Berbagai tipe tumbuhan yang secara morfologi yang tampak sama. Dan ada komunitas yang menempati tipe ekosistem atau habitat yang berbeda-beda. Berbagai tipe ekosistem yang ada di Indonesia antara lain adalah: yang pertama, ekosistem rawa bakau terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua itu ada ekosistem hutan rawa air tawar dan danau ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga ada ekosistem hutan basah dataran rendah terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat ada ekosistem hutan merangas kering dataran rendah terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Selanjutnya ada ekosistem hutan basah pegunungan yang terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya ada ekosistem padang rumput savana dan padang rumput terbuka terdapat di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Lalu ada ekosistem pesisir, pantai, dan hutan pesisir yang terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dan yang terakhir ada ekosistem gunung api dan kaldera yang dapat kita temukan di Pulau Sumatera. Keanekaragaman ekosistem tersebut menunjukkan keanekaragaman spesies yang hidup di dalamnya semakin beraneka ragam. Suatu ekosistem makin stabil karena kestabilan suatu ekosistem dapat terganggu apabila salah satu komponen hilang atau rusak atau punah. Jika kestabilan ekosistem terganggu, perlu waktu lama untuk memulihkannya. Untuk itu, melindungi keanekaragaman hayati sangat penting untuk menjaga ekosistem yang sehat dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Mari kita bekerja bersama-sama untuk melestarikan kekayaan keanekaragaman hayati planet kita. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.